dan juga para lemana. Semuanya semangat. Semangat ya, menjemput rezeki, menjemput impian. Betul. Ya. Impian orang kan macam-macam. Iya. Berbeda-beda. Ada yang ingin segera menikah, ada yang ingin segera mendapatkan momongan. Iya. Kalau belum ya bersabarlah. Satu hal yang kamu buat kamu bersyukur di pagi hari ketika kamu bangun tidur itu apa? Apa kira-kira kamu? Aduh. Kalau aku dulu. Apa? Aku masih bisa bernafas, diberi kesehatan, itu udah luar biasa. Iya, itu. Iya tapi benar. Itu yang paling utama sih, yang Ya. paling penting. Kalau kamu bersyukurnya bersyukur kenapa? Aku bersyukur ada program pagi-pagi Ambiar. Karena Jadi tiap bisa pagi, bangun pagi ya. Itu maksud gue. Bagus banget Le, luar biasa. Keren ini ternyata bakatnya bukan cuma dandanin orang. Tapi bakat menjilat. enggak kan, tapi emang buktinya Benar, itu gitu syukur ya buat kami kan? semua di sini. Tapi Sobat Ambiar, yang ngomongin soal bersyukur ada pasangan, ini romantis banget ya. Oh, iya. Wah, kalau datang ke sini Aduh. bener-bener Aku seneng banget sama babynya. Mereka ini warga Bali. warga Bali ya. Bali. Pernah kan datang ke sini, mereka menikah. Iya. Nah, sekarang datang ke sini nggak cuma berdua. Bertiga. Ada orang ketiga. Anaknya ya baru saja dikaruniai putri tercinta. Di tanggal 4 bulan 4 2024 di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Indra Brotolaras, Laura Tex dan putri tercinta. Selamat pagi. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu yang Sama ya, Eget. Pak Bro. Wih. Mana satu lagi? Lah. Katanya ada orang Katanya ketiga. bertiga. Lah, nggak kelihatan. Ada backstage. Masih segini kak. Oh, masih segini. orang ketiga? Orang ketiga anaknya maksudnya. Ih, selamat ya, kita Aduh, ikut lucu happy banget banget sih. buat kalian. Itu tuh doa kita setiap pagi, kita selalu Iya. berdoa kalau briefing. Indra Laura punya anak, Indra Laura punya anak. Iya, setiap pagi. Akhirnya ya. Pantesan langsung dikasih loh kak. Tapi dia nggak berubah badannya ya, Wi? Iya tetap oke. Kamu tuh... Iya bener, kamu nggak berubah, Kak. Tapi kamu kok berubah badannya ya? Enggak Tahu berubah. biar cuman kita ikut bahagia banget ya. Nanti kalian ceritakan kebahagiaannya Iya. supaya menular buat Sobat Ambiar yang Iya, sedang betul. menunggu dikaruniai momongan. Kita bertiga mengucapkan Kita mau kasih lihat dulu, namanya juga netizen ya. Iya. Orang bahagia komentar, ada komentar Dikomentarin. bagus, tapi tetap aja ada yang nyinyirin. Bingung lagi. kenapa nyinyirin. Walaupun kemarin lahirannya sesar, sebetulnya lahiran sesar kenapa? Itu kan memanfaatkan teknologi. Iya. Kemudian ada berbagai kondisi juga yang mengharuskan lahirnya secara melakukan sesar. sesar. Tapi tetap aja netizen berkomentar. Kita mau Benar. kasih lihat apa respon netizen. Ini dia. Ada aja ya. Geger. Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Indra Brotolaras dan Laura Tex yang baru saja dikaruniai anak pertamanya pada 24 April 2024 lalu. Kabar ini menjadi momen haru bagi Laura Tex dan Indra Brotolaras. Wow, selamat ya atas kelahiran anak pertamanya. Tapi, di tengah kabar bahagia ini, Laura Tex malah dihujat netizen karena melahirkan dengan cara operasi sesar. Aduh, netizen, ada aja deh. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Kalian
itu berkatnya sangat luar biasa ya. Time flies so fast gitu ya. Waktu berjalan cepet banget. Kayaknya baru kemarin mereka datang ke sini. Iya, betul. Perasaan baru kemarin tuh masih nikah. single. Masih single, betul. Datang berdua akhirnya. Betul. Nikah. Dan merencanakan pernikahan. Ya, sekarang udah punya anak. Banget ya. Laura Tex sekarang menjadi seorang ibu. Apa dalam pikiran kamu? Wow, aku punya anak sekarang. Kadang-kadang masih jiwa muda kok. Kayak masih kayak ini anak aku ya gitu kayak benar-benar kayak gitu ya. Iya, masih suka kayak mungkin karena ibu baru kali ya. Jadi masih clueless, yang masih yang kayak nggak ngerti caranya, harus adaptasi dulu sama anak gitu kan. Jadi ya campur aduk lah, seneng, kadang sedih, kadang terharu, kadang capek, pasti capeknya, apalagi nggak pakai neni. Terus ya Gantian sama papanya ya. iya, untungnya gitu. Aku mau nanya dong, kamu tadi bilang sedih. Emang sedihnya tuh apa ya? Sedihnya karena kok cepet banget dia gedenya ya gitu kadang-kadang tuh. Kayak kemarin baru lahir kok sekarang udah 2 bulan gitu. Kayak kok sedih ya liatnya gitu. Kok kamu makin lucu ya gitu. Pelan-pelan Kayak lebih kayak dong, gitu iya ya. kayak jangan cepet-cepet besarnya gitu. Siapa namanya? Victoria. Victoria apa? Victoria. Nama lengkapnya? Victoria Semesta Brotolaras. Semesta Brotolaras. Wow, Semesta bagus banget namanya. Dalam ya. Kalau buat seorang Indra Brotolaras, kemarin ketika persalinan nemenin juga. Nemenin the whole way. Apa rasanya ketika melihat istri tercinta mau masuk ke ruang persalinan sebelum persalinan? Apa Jujur kalimat ya. yang kalian ucapkan satu sama lain? Pokoknya selama proses persalinan itu, yang paling nervous tuh aku sebenarnya. Aku kaget ngeliat Laura yang kayak so chill gitu, chill banget. Justru kayak dia ceria banget. Ayo pergi yuk sekarang, Oh ya? sekarang gitu. Gak Sumpah. sabar banget ketemu anakku. Iya, Aku dan kayak dia seneng banget, kayak kayak- super happy. Dan ya proses kan akhirnya operasi sesarya. Dan ya emang agak ngeri sih di sana ngeliatin semuanya, tapi dia ngeliatin banget karena ada monitornya kan. Jadi dia lihat tuh prosesnya dibukanya. walaupun ditutup ada monitor gitu kan, ada Iya. kamera, jadi kita bisa ngeliat. Akhirnya karena ada monitor ya udah aku langsung lihat aja semua prosesnya. Emang Dia lihat. berat sih. Saat persalinan atau sebelum persalinan, apa Ya. yang kamu sampaikan kepada Laura? Yang jelas pasti aku bantuin supaya dia nggak nervous ya. Jadi kita bangun suasana yang ceria memang dari awal gitu. Dan pasti aku ya jaga rasa semangatnya dia supaya dia bisa ngelalui semua proses persalinannya. Paling aku bilang ya, do your best sayang, you got this, you got this. Iya, Gitu. iya, Berapa iya, lama pasti kayak you got this, you got this. You got this, sayang. You You did can it. do it. Yes. And you did Kemarin it. persalinan berapa lama? Cepet banget ya, 30 menit. 30 30 menit. menit. Ketika akhirnya baby Victoria lahir ke dunia, kamu kan menyaksikan ya, melihat secara langsung. Apa dalam pikiran kamu melihat putri pertama kamu? Wah, aku langsung keluar air mata. Iya. Ya, so amazing, beautiful moment. Karena ketika baby V udah keluar, kita langsung pegang berdua. Dan itu momen yang nggak bisa terlupakan sih. Itu such a beautiful moment. Iya. Dan kita ngelihat pertama kali Victoria buka matanya. Itu amazing. Iya, Amazing benar. banget. Semoga nular ya buat sobat ambiar ya. Kan lu dengernya tuh kayaknya ya Allah. Iya, iya. Kapan Coba, ya begitu coba gak kebayangkan kebayang. ini bayinya. Ini anak kita. Iya, iya. Kita gendong. Ini pertama kali suami istri gendong anak. Iya. Ini dong, lu kan ngasih Lalu bayinya. kan susternya Kak, lu Susternya. kasih. Coba kasih bayinya. Anak pertama. Itu emang gitu. Oh, mana ada. Oh kayak gitu. Ini momen romantis ya. Iya, momen Kita romantis. lihat-lihatan dulu. Ini masa gitu? Anakku, aku cuman mau bilang, ya Allah nasibmu punya ibu kayak begini. Enggak gitu tapi. Bangga dong punya orang tua kayak gue. Iya, Bangga bang. Iyalah semuanya diusahakan. Tapi ini kan kemarin ketika mendapatkan komentar dari netizen ya, aku tuh kadang juga suka bingung ya, kenapa sih orang suka berkomentar aneh-aneh tentang lahiran secara sesar? Kenapa banyak kondisi orang yang memang mengharuskan lahir secara sesar? Yeah. Memanfaatkan teknologi. Tuhan memberikan akal untuk kita juga berpikir, untuk bisa menemukan solusi atas setiap permasalahan termasuk sesar. Kita juga mau kasih lihat, apakah ini alasan kamu persalinan secara sesar?
Sakit epilepsi sejak usia 18 tahun, Laura Tox tidak bisa melahirkan secara normal. Apakah ini salah satunya, sayang? Sebenarnya kemarin tuh banyak faktor ya. Faktornya tuh banyak sebenarnya Kak. Jadi kan aku memang dari dulu punya epilepsi kan. Tapi itu bukan salah satu yang terbesar. Mendasar Iya, yang mendasar banget. Tapi karena memang posisi anak aku waktu itu masih melintang. Ya. Jadi dia belum masuk ke panggul, sedangkan Victoria itu beratnya udah 4 kilo di dalam perut aku. Dan itu baru minggu ke-37 ya sayang? Ya, dan itu baru minggu ke-37. Sedangkan masih ada, kan kalau normal nunggu nyampe 40 minggu kan, mungkin dia udah 5 kilo di dalam... Atau 4,6 kilo Ya gitu. kita nggak tahu kan. Terus dokter kayak, terus aku udah kontraksi. Udah kontraksi yang mau lahiran gitu. Sedangkan ini kan anak pertama aku. Jadi panggul aku mungkin belum terlalu selebar itu juga untuk melahirkan bayi sebesar itu gitu. Terus posisi dia juga belum Stabil. Iya, belum Sepertinya, masuk. Iya, belum masuk ke situ. Jadi kayak kalau ditungguin lagi nih nggak bisa sih kata dokter aku. Dan sebenarnya dari awal banget itu kita Laura pengennya normal. Dan dokter kita kebetulan kita memang nyarinya yang pro normal banget. Iya. Jadi dari awal oke, kita lahiran normal. Dan kita kaget banget ketika dokter kita bilang kayak oke, ini nggak bisa normal. Nggak guys. mungkin, Ya, kan? Gitu. Kita kaget dan Kita kayak hah, dokter Yana bener nih gitu. Kayak padahal dia Paham lah ya. Iya. Seperti itu. Oke. Iya benar. Jadi kayak kita juga di titik yang kayak oke, kalau sampai dokter ini bilang nggak bisa, artinya kayak akhirnya tanya second opinion juga kayak iya ini bayinya besar banget. Jawabannya gitu. sama ya, oke. Iya. Memang ada alasan kondisi fisik yang mengharuskan Iya. kamu untuk melakukan operasi sesar, bukan karena dari awalnya memilih ke operasi sesar ya. enggak. Tapi kenapa sampai akhirnya kamu melakukan klarifikasi di media sosial kamu bahwa ya ini alasan gue melakukan persalinan secara sesar? Do you think Karena kamu butuh untuk melakukan klarifikasi itu? jujur pas aku habis klarifikasi ya, terus kan banyak yang komen, banyak yang kasih support, banyak yang ini. Terus aku kayak, aduh kenapa aku lakuin ini? Ya pertama aku baru lahiran. Aku postpartum mom banget yang Iya. baca komen tuh bukannya kayak selamat ya Kak Laura gitu, selamat ya Jadi setelah lebih lahiran betah gitu. ya. Iya, jadi aku baby bluesnya ada banget di situ. Baby bluesnya ada. Terus aku kayak ngelihat komen malah justru kayak gimana sih kok lahirannya sesar, kan udah selama ini olahraga. Aku tuh hamil olahraga Kak, hamil 9 bulan masih olahraga. Ujung-ujungnya sesar juga buat apalah, percuma gitu, kayak sia-sia bla 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 bla. Terus ngapain makan sehat jadi selama ini gitu-gitu. Terus aku kayak Kejamnya. pas baca itu aja tuh aku baru komen setelah mungkin beberapa hari setelah aku lahiran, karena aku setiap hari baca, aku kayak aku sampai harus ingetin Gitu. kayak udah jangan didengerin mereka. Gimana nggak ngedrop coba kalau udah baca yang kayak gitu. terus aku nggak tidur. Itu sama perempuan lo kadang ngomong Iya, gitu ya. iya perempuan semua kok yang ngomong. Ya Allah. Perempuan semua. Perempuan semua. Oh wow. Jadi aku kayak oke, mungkin aku perlu jelasin di sini. Bukan berarti kalian nggak harus olahraga dan nggak harus makan sehat untuk lahiran normal juga gitu loh. Maksudnya Iya, ini iya. tujuannya bukan untuk lahiran normal dan lahiran sesar, tapi lebih ke supaya badan kita fit, supaya kamunya sehat gitu sebagai ibu. Dan karena tantangan menurut aku yang terbesar adalah bukan proses lahiran yang 30 menit itu, tapi setelah lahir anak ini gitu. Apalagi pengobatan sesar itu juga Betul, susah ya. 3 bulan. Aku nggak boleh olahraga 3 bulan. Pada Tapi intinya dia- yang penting Victoria lahir Sehat. dengan selamat. Nah itu yang Alhamdulillah. penting. Akunya sehat, Iya. Sehat, Victoria Iya, sehat. Oke, dan kita juga mau mengingatkan buat Sobat Ambiar sekali lagi bahwa pada akhirnya keputusan untuk melakukan persalinan sesar begitu banyak sekali faktornya. Jadi daripada hanya melihat Instagram orang, merusak kebahagiaan orang, lebih baik membaca atau juga melihat literasi kenapa orang mengambil keputusan untuk melahirkan secara sesar. Tapi kita juga ikut bahagia. Ini tanggalnya tanggal cantik sekali. Apakah ini juga salah satu alasan kamu melakukan operasi sesar? Kita mau kasih lihat ya. Laura Tox dan Indra Brotolaras diduga mempercepat kelahiran anak karena ingin dapat tanggal cantik tanggal 24 bulan 4 tahun 2024. Ini juga komennya. ini dugaan Ini salah juga sih yang sebenarnya. termasuk komennya, karena kan kita nikah 23 03 23. Terus punya anak 24 04 24. Iya. Nggak tahu Tuhan maunya apa buat kita, tapi mungkin emang kalau nikah kan emang kita pilih ya. Iya. Ya. Kalau anak ini kan
Masa kita, ayo Beb tanggal segini kita buat gitu kan nggak mungkin Yang tadi ya. kita jelasin, dokter kan nyamperin kita bilangnya, oh ini harus disesar. Nah setelah itu ya selang beberapa hari emang ada tanggal ini. Iya. Dan dokter bilang, oh ini udah siap disesar, mau hari ini juga bisa. Gitu. Oh ya udah sekalian aja tanggal 24. Nikah 23 bulan 3 2023. Anak pertama 24 bulan 4 2024. Anak kedua tanggal 25 bulan 25 2025. Aku juga ngomong kayak gitu sama Laura. 5. Aku juga ngomong kayak gitu terakhir. Nggak Berarti bisa, kita kalau sesar nggak bisa punya anak dulu 2 tahun. Oh nggak punya. nggak bisa. 2606 2002. Iya. Oh iya. Nanti dihujat lagi Beb. Tapi pembagian waktu sekarang gimana tuh ngurus baby Victoria? Kan masih lagi adaptasi masing-masing nih, bukan cuma Laura tapi juga Indranya juga kan? Iya. Indra sih. Kita juga harus tahu kan pasti istri butuh me time-nya juga ya. Jadi aku selalu bilang sama Laura, B coba kamu atur me time buat kamu mau ngapain seharian. Yang penting malamnya kamu pumping, soalnya kan full ASI. Ya, full sih. Yang malamnya kamu pumping, nanti Victoria biar aku yang jaga seharian kamu bebas. That's so good. Keren banget. Nggak pakai babysitter. Enggak. Jadi kalau misalnya Laura pengen me time, kamu urusin sendirian? Iya. Iya. Dari mulai ganti popok sudah bisa? Udah. Bisa. Tuh suami tuh harus gitu. Wow. Ganti popok semuanya bisa? Popok, Bisa. Mandiin, popok, massage, main, bacain buku, Iya. puppet show, semuanya dia. Oh wow. Jadi luar semakin biasa. membuat kalian lebih intim lagi, lebih romantis lagi, lebih memahami satu sama Lucu lain ya. Iya. Sweet banget. Tapi kita juga punya momen sweet antara mereka berdua. Kita mau kasih lihat tuh yang satu. Ada yang kurang nggak dari aku yang harus aku perbaiki? Kayaknya nggak semua suami nanya gini deh ke istri. Ya nggak tahu. Cuman ya aku juga pengen bisa jadi yang terbaik gitu buat kamu San. Tuh. Dan aku juga sadar nggak semua dari kepribadian aku itu sempurna. Nggak ada yang sempurna. Cuman pasti aku banyak kekurangan juga San. Aku jujur, aku ngerasa kamu makin cinta sama aku. Nggak tahu itu bener atau enggak. Aku ngerasa kamu makin cinta sama aku. Evaluasi gitu maksudnya. Iya. Itu tuh sering kalian lakukan atau baru kali ini? Setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun. Ya. Setiap 3 tahun, kenapa 3 tahun? Kenapa nggak Itu kita? kan hari tahun Kita udah. pertama. Nanti 3 tahun lagi kita evaluasi Evaluasi lagi. Oke, setelah adanya evaluasi itu tuh ada perubahan nggak sih yang kalian rasakan dari pasangan masing-masing? Apa masuk telinga kanan keluar telinga kiri apa gimana? Harusnya ada. Enggak. Justru karena itu kayaknya. Iya. Jadi kita bisa punya anak, terus habis itu kita Indra juga mau bagi tugas sama aku untuk ngurusin anak itu karena evaluasi. Setiap 3 tahun tuh janjinya gini, evaluasi sama aku nanya ke istri kamu 3 tahun ke depan mau apa aja yang kita mau lakuin, misalnya Plan. beli rumah atau apa gitu, itu per 3 tahun gitu. Oke, Jadi, so apa rencana atau keinginan kalian ke depannya setelah evaluasi bersama? Kita mau pindah, yang benar-benar pindah ke Bali. ya Kita karena mau sekolahin anak di Bali. pengennya Kita Victoria nanti sekolah di Bali sih. Oke, jadi kalian ada rencana benar-benar for good untuk pindah ke Bali? Iya, ya? for good. For good, tapi Jakarta tetap akan Masih jadi bolak-balik. tempat buat Bekerja. Cuman maksudnya rumah tinggal itu Pokoknya udah ada rumah lagi stay di Bali. gitu. Oke. Kalau ngomongin evaluasi itu kan berarti melihat kekurangan. Tak ada manusia yang luput dari kekurangan. Berharap bisa jauh lebih baik lagi. Kalau menurut kamu Laura dan juga Indra masing-masing, kita lihat kalian pasangan yang begitu sangat romantis sekali, sweet sekali. Tapi kita yakin kalian merasa pasti ada kekurangan dari satu sama lain. Kalau Laura merasa kekurangan dari seorang Indra itu apa sih? Banyak. Enggak, apa ya? Sejauh ini soalnya dia banget supportive husband type of guy gitu. Jadi kekurangannya, oh dia suka taruh barang sembarangan. Taruh barang sembarang biasa kalau laki. Ya Biasa. udah itu tapi itu annoying buat aku. Biasa Karen aja suka nyimpen sepatu futsalnya di mana aja dia. Itu laki. Iya. Kalau Kan buat kayaknya bikin bingung ya nyari di mana gitu kan. Indra. Tapi dia kayak misalnya dia pulang gitu kan, buka baju, terus taruh di sofa gitu.
Itu menurut aku karena nggak tahu ya, itu menyebalkan menurut aku. Itu tuh kode kalau ngelempar baju ke sofa. Biar itu yang ngeberesin gitu. Tapi kalau buat Indra, oke, apa yang kamu rasa kekurangan yang sebetulnya ini bisa diperbaiki dari seorang Laura? Apa ya? Jujur, aku juga mau cerita ya. Selama Laura hamil, aku ngerasa, kan banyak orang bilang kalau orang hamil tuh tiba-tiba emosinya tinggi segala macam. Aku nggak ngeliat itu sama sekali dari Laura. Dia totally berubah banget. Yang dulu-dulu aku mungkin ngerasa ada kekurangan dalam diri Laura, itu semua berubah pas dia hamil. Dia kayak jadi perfect banget buat aku. Wow. Soalnya dulu aku matre, Kak. Dulu kamu matre, klarifikasi, no, bukannya matre ya, tapi ekspektasi terlalu tinggi. Jadi semuanya tuh VIP gitu, Kak. Kata matre hanya dipakai untuk orang kere, ya. Jadi tidak ada kata matre sebetulnya. Bener dong, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita yakin bahwa Indra akan mencukupi kebutuhan kamu. Ya, boleh Indra dan juga Laura sudah berdiri. Di sini. Kita akan berpindah menuju kursi ini hadap-hadapan. Silakan. Kalau dari tadi kan kita yang memberikan pertanyaan, sekarang kita Sekarang akan suami kasih istri saling memberi pertanyaan. kalian waktu untuk menjawab pertanyaan satu sama lain. Saling berhadapan boleh? Saling berhadapan. Ya. Siap ya? Ini buat Satu persatu. Indra untuk Laura, Laura untuk Indra sama Laura udah siap? Ya. Kita belum. Oke, baik ya, ladies Ya, let's go. silakan buat kamu. Aku dulu ya. Kalau aku harus dipasangkan dengan lawan jenis dalam satu proyek yang berlangsungnya lama, kamu akan? Aku akan perbolehkan, seperti yang udah pernah terjadi. Iya. Seperti Iya, yeah, of course boleh. Itu karir kamu dan sebelum kita nikah pun kita udah setuju, kita udah tahu resikonya. Bukan resiko sih, kita udah tahu kalau konsekuensinya. Ya. Batasan adegan seperti apa? Jujur pas aku hamil Victoria, masih 2 bulan, 3 bulan, aku main film. Terus adegannya tuh ada adegannya. Jadi dia sudah menerima sekali. Jadi Oke. Dari awal Bagian juga dari udah terima. konsekuensi. Oke, baik, selanjutnya Indra. Oke. Kalau aku nyuruh kamu untuk berhenti syuting dan fokus urus anak, kamu akan? akan nego ulang. Kenapa? Kenapa? Nego ulang. Hah? Aku udah tahu banget kalau Nggak bisa acting aku. itu udah mendarah daging banget di Laura Bisa gitu. aku, Pak. Nggak mungkin dia Aku berhenti kayaknya syuting. akan gila aku. It's her kayaknya. passion. Yes. Dan kamu menerima passionnya dia ya? Ya, menerima banget. Oke. Biasa jadi wanita pekerja gimana Iya, kalau disuruh diem ya kan? Aduh, nggak bisa. Ya, tapi suami yang penting kan oke kan? Oke. Berarti mencintai kamu. Oke, selanjutnya. Kalau aku tiba-tiba nggak mau ngurus anak lagi, kamu akan? Aku aja yang ngurus kok. Apa-apa, santai aja. Santai aja ya. Iya, yang penting kamu jangan tinggalin aku, sayang. Oke, Mereka tuh kayak orang pacaran nih suami istri ya. Manis Ya, banget loh. Setahun Kak, baru setahun. baru setahun. Oke, selanjutnya. Kalau aku udah nggak bisa menuhin semua kebutuhan financial keluarga lagi, kamu akan? Kerjalah. Aku yang kerja. Nggak apa-apa. Buat kamu nggak masalah. Misal kamu yang kerja, kemudian Indra jadi bapak rumah tangga. Kamu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi dia pasti nggak mau. Dia pasti nggak mau. Kenapa? Artinya Indra akan tetap mengusahakan. Iya, pasti. Aku nggak bisa. Karena Kayak dia laki-laki tanggung jawab. Iyalah. Oke, baik. Tapi kamu akan Pertanyaan. tinggalin aku nggak kalau sumpamanya finansial kita nggak? Kalau laki-laki yang sudah berusaha tapi nggak dapat pekerjaan, itu aku bisa terima. Tapi kalau laki-laki Tidak nggak berusaha. itu yang nggak aku bisa terima. Amazing. Oh, wow. Yang penting usaha aja dulu. Yang berusaha. Benar, aku setuju. Indra, Laura. Kalau aku mendadak ingin pisah ranjang, kamu akan? Wah, Pisahin mejanya dulu, kursinya dulu. Jangan langsung keranjang ya. kayaknya kita harus ngobrol lagi deh kayak di video tadi. Ya, Cari tahu evaluasi ya. Ini ada yang salah nih kayaknya.
Belum pernah pisah ranjang sama sekali? Enggak dong. Jangan sampai lah. Jangan dong. Kan tapi pisah Belum ranjang ya, tuh bisa bukan dikit. berarti pisah ranjang tuh bukan berarti alasan selalu negatif loh. Ada karena kayak misalnya Bukan kamu harus pekerjaan, nyusuin gitu iya. segala macam kan bisa jadi. Tapi belum pernah selalu bareng terus ya. Iya. Maksudnya pisah ranjang yang negatif itu jangan sampai terjadi. Iya, amin. Jangan sampai. Oke, silakan Indra. Aduh. Ini pertanyaan. Kalau aku tiba-tiba ketahuan selingkuh, kamu akan maafin aku apa enggak? Wah, ini juga komen yang sering aku dapat sih. Ini romantis di sosmed nanti ada biasalah. Tapi kalau kamu selingkuh, aku akan Dia akan tinggalin aku. tinggalin kamu. Iya. Aku udah tahu kok. Iya, Jadi tidak ada kata maaf nggak ada. sama sekali. Dan nggak ada kata di keluarga kita nih nggak ada kata selingkuh dan nggak ada kata cerai. Itu dua words yang udah nggak boleh kita ucapin. Berarti dua Pamali itu, pamali. dua hal yang tidak Pamali, boleh dilakukan bener buat banget. kalian adalah selingkuh dan juga bercerai. Buat kalian berdua semoga jadi inspirasi buat sobat Ambia di rumah. Dewi pengen ya. Wi, semoga ya bisa inilah nular buat kita semua ya sobat Ambia ya. Amin, amin. Tapi Buat- aku nggak lama nggak ketemu Kak Dewi, sekarang cantik banget loh, sumpah asli. Memang ada kalanya wanita itu lebih cantik ketika sendiri ya sobat Ambia. Berikutnya kita akan hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa juga memberikan inspirasi bukan cuma buat anak muda tapi juga buat ibu-ibu pada masanya. Siapakah Aduh, dia? bagus banget deh. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia. Yeah. Senang banget.